Riat. Nah, istirahat dulu. Nyambung tuh ya? Saya ulang lagi. Coba bikin lafaz insya. Idrib Zaidan, pukullah Zaid. Pukullah Zaid. Tadi sudah saya jelaskan, kalimat pukullah Zaid itu yahtamil as-sidqa wal kadzib. Bisa benar bisa salah. Tapi dengan melihat apa? Melihat makna lazimnya. Kenapa? Karena makna lazimnya adalah ana a'muruka an tadriba Zaidan. Saya menyuruh kamu memukul Zaid. Kalimat saya menyuruh kamu untuk memukul Zaid bisa benar bisa salah. Tapi itu melihat makna apanya? Melihat makna lazimnya. Bukan melihat zat lafaz idrib Zaidan. Kalau melihat zat lafaz idrib Zaidan, apakah lafaz idrib Zaidan bisa benar bisa salah? Enggak kan? Berarti dia tidak termasuk khobar. Kenapa? Karena dia tidak ihtamal sidq wal kadzib li dzatihi. Yang khobar itu kalau dia ihtamal sidq wal kadzib li dzatihi, sedangkan yang tadi itu ihtamal sidq wal kadzib li lazimihi bukan li dzatihi. Jelas ya? Contoh lain, rokab naqis. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau saya bilang gulamu Zaidi, dia punya makna lazim. Apa makna lazimnya? Zaid punya gulam. Zaid memiliki gulam. Kalimat Zaid memiliki gulam ihtamal sidqa wal kadzib enggak? Ihtamal sidqa wal kadzib. Tapi itu melihat makna lazimnya. Tapi kalau kita melihat zat lafaz gulam Zaid, apakah lafaz gulam Zaid yahtamil as-sidqa wal kadzib? Tidak, maka dia bukan termasuk khobar. Kenapa? Karena dia tidak ihtamal as-sidqa wal kadzib li dzatihi. Dia hanya ihtamal as-sidqa wal kadzib li lazimihi, bukan li dzatihi. Maka dia bukan termasuk khobar. Jelas ya? Nah, berarti ini dua-duanya keluar dari khobar. Kenapa? Karena tidak ihtamal as-sidqa wal kadzib li dzatihi. Nah, sekarang ta'rifnya jadi mani' apa tidak? Mani' apa tidak? Mani'. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan afrod-afrod yang bukan merupakan afrod dari mu'arraf. Dah. Al-khabar al-maqtu'u bisidqihi, khabar yang pasti benar. Khabar yang pasti benar. Contohnya apa? Ucapan Allah. Ketika Allah mengatakan as-sholatu wajibatun, sholat itu wajib. Ini mengandung salah atau benar enggak? Enggak, ini pasti benar. Ya, ini pasti benar. Tapi lihat zatiyah lafaz as-sholatu wajibatun. Zatiyahnya adalah di dalamnya terdapat isnadu amrin li amrin ala jihatil khabariyah. Kalau melihat itu, melihat fakta bahwa dia itu merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khabariyah, yahtamilu sidq wal kadzib enggak? Yahtamil enggak? Yahtamil. Adapun dia merupakan ucapan Allah, itu adalah perkara di luar khabar. Itu adalah kalimat as-sholatu wajibatun setelah diikat dengan pengikat-pengikat, di antaranya bahwa yang ngomong itu Allah. Pengikatnya adalah natik, bahwa yang ngomong itu Allah. Tapi kalau melihat zatiyah khobarnya, zatiyah lafaznya secara murni itu merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khabariyah. Setiap isnadu amrin li amrin ala jihatil khabariyah pasti yahtamilu sidqa wal kadzib. Maka ketika itu dia masuk enggak dalam definisi khobar? Masuk.
Karena dia ihtamala sidqa wal kadzib lidzatihi, meskipun dia la yahtamil illa sidqa ketika melihat bahwa yang ngomong itu Allah. Jelas ya? Sama. Al-wahid nisful itsnain, 1/2 dari 2. Lihat kalimat ini secara murni. Secara murni dia adalah isnadu amrin li amrin ala jihatil khobariyah. Secara murni dia yahtamilu sidqa wal kadzib enggak? Yahtamilu sidqa wal kadzib secara murni lidzatihi. Kapan dia menjadi la yahtamil illa sidqa? Kapan? Setelah diikat. Apa pengikatnya? Di antaranya dia diikat bahwa mubtadanya adalah lafaz wahid, khobarnya adalah nisful itsnain. Ini hal-hal di luar khobar yang mengikat khobar. Nah, yang kita maksud yahtamil asir wal kadzib itu ketika dia masih murni, ketika dia masih merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khobariyah. Kalau melihat dia merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khobariyah, yahtamilu sidqa wal kadzib enggak? Yahtamil. Nah, maka ini juga masuk dalam definisi khobar. Ya, begitu juga dengan ucapan Musailamah ketika dia ngomong ana nabi. Kalimat ana nabi memang pasti salah. Ucapan Musailamah ketika ngomong ana nabi itu pasti salah, ya. Itu pasti salah, tapi itu dipastikan salahnya setelah dia terikat. Setelah dia diikat bahwa yang ngomong itu Musailamah, bahwa mubtadanya itu ana, bahwa khobarnya itu nabi. Tapi sebelum dia terikat dengan hal-hal tersebut, dia itu merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khobar ya. Ketika masih murni, dia yahtamilu sidqa wal kadzib enggak? Yahtamilu sidqa wal kadzib ketika masih murni. Maka ucapan Musailamah yang tadi pasti salah itu tetap masuk dalam definisi khobar. Kenapa? Karena ketika dia masih murni, dia yahtamilu sidqa wal kadzib. Jadi jangan. Atau seluruh khobar. Kalau saya bilang Azka masuk majelis, benar nggak? Benar kan? Mungkin salah nggak? Nggak mungkin salah. Nah, tapi kata-kata saya Azka masuk majelis jadi tidak mungkin salah itu kapan? Setelah terikat bahwa mubtadanya itu Azka, khobarnya itu masuk majelis, yang ngomong saya di waktu sekarang, ketika itulah dia tidak mungkin salah, pasti benar. Tapi kalau melihat kalimat azka masuk majelis secara murni sebelum terikat dengan hal-hal tadi, dia itu ketika masih murni merupakan isnadu amrin li amrin ala jihatil khobariyah. Ketika itu apakah dia yahtamilu sidqa wal kadzib? Iya, yahtamilu sidqa wal kadzib. Berarti semua khobar juga masuk dalam definisi khobar. Gitu ya. Sekarang kita sudah paham apa itu khobar. Jadi memahami khobar itu tidak sesederhana itu. Malah serumit itu. Tadinya saya mau menyelesaikan sampai pembagian qadiyah. Kita percepat aja lah, biar gampang ya. Hapus dulu. Nggak apa-apa pusing itu ya, nggak apa-apa pusing, karena kalian itu sedang mencoba menerima ilmu-ilmu guru-guru saya di Al-Azhar. Ya pasti pusing, sedang menanggung beban itu gitu, sedang menanggung beban perjalanan ratusan ribu mil. Ya kan enak, kalian cukup di sini, nggak perlu ke sono kan, tapi saya bawain. Ya pasti pusing.
khobar bahasa mantiknya itu qadiyah. Khobar bahasa mantiknya qadiyah. Kalau mendengar kalimat qadiyah yaitu khobar lah. Itu gampang ya. Khobar terbagi dua. Hamliyah, syartiyah. Hamliyah itu qadiyah hamliyah adalah ma hukima fihi bi itsbati syai'in ala syai'in aw nafyihi anhu. Contoh, Zaidun qaimun. Ini qadiyah hamliyah. Kenapa? Karena dalam lafaz Zaidun qaimun itu hukima fihi bi itsbati syai'in wa huwa al-qiyam ala syai'in wa huwa Zaid. Di dalamnya sudah terjadi isbatul qiyam li ala Zaid, maka itu qadiyah hamliyah. Atau nafyihi anhu. Contoh, Zaidun laisa biqaim. Ini qadiyah hamliyah. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi nafyu syai' wa huwal qiyam an syai'in wa huwa Zaid. Menafikan qiyam dari Zaid. Jelas ya? Ini qadiyah hamliyah. Qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah itu ma hukima fihi bi ta'liqi syai'in ala syai' au nafyi hadza ta'liq. Yang di dalamnya terdapat menggantungkan sesuatu terhadap sesuatu atau menafikan penggantungan tersebut. Ada lagunya gantung ya. Lagunya Melly Guslo. Contoh, in jaa Zaidun qumtu. Kalau Zaid datang maka saya akan berdiri. Maka di dalamnya terdapat menggantungkan sesuatu yaitu qumtu kepada sesuatu yaitu datangnya Zaid. Di dalamnya terdapat penggantungan. Ya, digantungnya berdirinya saya terhadap sesuatu yaitu datangnya Zaid. Namanya qadiyah syartiyah. Atau menafikan penggantungan tersebut. Contohnya, laisa in jaa Zaidun qumtu. Bukanlah ketika Zaid datang saya akan berdiri. Ini maknanya apa? Maknanya menafikan ta'liq. Jadi menafikan penggantungan berdirinya saya terhadap datangnya Zaid. Jelas ya? Jelas. Qadiyah hamliyah terbagi menjadi 4. 1. Syakhsiyah. Nah, sekarang kita ketemu makna kedua dari lafaz kulliyah. Sebelumnya kita udah ketemu tuh kulliyah. Artinya apa? Al-hukmu 'alal jami'. Ya, al-hukmu 'alal jami', menghukumi jami' itu kulliyah. Di sono, di sini beda lagi. Syakhsiyah itu kalau sebelum ke sini qadiyah hamliyah itu tersusun dari maudhu' dan mahmul.
Qadiyah hamliyah tersusun dari maudhu' dan mahmul. Zaid dengan qaim ini namanya maudhu'. Ini bahasa mantiq. Ini namanya mahmul atau dibalik. Ja'a Zaidun ini namanya maudhu', ini namanya intinya maudhu' itu yang dihukumi, mahmul itu hukumnya. Jelas ya? Maudhu' itu yang dihukumi yaitu Zaid, mahmul itu hukumnya. Qadiyah hamliyah. Kalau maudhu'nya juz'i itu namanya syakhsiyah. Qadiyah hamliyah apabila maudhu'nya itu juz'i, maka dia adalah qadiyah hamliyah syakhsiyah. Contoh yang maudhu'nya juz'i adalah Zaidun qaimun. Mana maudhu'nya? Zaidun juz'i apa kulli? Ingat definisi juz'i apa? Malam yaqbal al-ishtirak. Sesuatu yang tidak menerima isyirak. Apa itu isyirak? At-tahaqquq fil afrad. Terrealisasikan dalam banyak afrad. Zaid itu bisa terrealisasi dalam banyak afrad enggak? Enggak, Zaid itu pasti satu. Seluruh dunia enggak mungkin ada dua. Zaid pasti satu. Namanya qadiyah syakhsiyah. Jadi kalau maudhu'nya itu juz'i, maka dia qadiyah hamliyah syakhsiyah. Jelas ya? Gampang ya? Muhmalah itu kalau maudhu'nya kulli. Maudhu'nya kulli dan maudhu'nya kulli dan tidak punya sur. Tidak punya sur. Sur itu apa? Gampangnya sur itu lafadz kullun atau ba'dun. Sur itu lafadz kullun atau ba'dun. Jadi lafadz-lafadz yang menentukan apakah hukumnya terjadi kepada semua orang atau sebagiannya doang, gitu ya. Jelas ya? Itu sur. Contohnya apa? Contoh lafadz kulli apa? Datang. Satu aja contoh lafadz kulli. Hah? Enggak, ini uhmila ani sur, tidak pakai sur, tidak pakai lafaz ba'dun atau tidak pakai lafaz kullun. Contohnya apa? Lafaz kulli apa? Satu aja. Insan. Al-insan. Katibun. Al-insanu katibun. Insan lafadz kulli bukan kulli. Ada kullun sama ba'dunnya enggak? Enggak ada, tidak ada sur. Nah, maka ini qadiyah muhmalah. Qadiyah muhmalah. Jadi qadiyah muhmalah itu yang tidak ada surnya dan maudhu'nya lafadz kulli. Jelas ya? Kulliyah itu maudhu'nya kulli. Kemudian musawwarun bisuril kulli. Maudhu'nya kulli, kemudian ada sur kullinya, ada surnya di situ. Contohnya apa? Lihat maudhu'nya, mana maudhu'nya? Insan, kulli bukan? Kulli. Dan ada surnya. Mana surnya? Lafaz kullun. Lafaz belum jelas ya. Juz'iyah sama, maudhu'nya kulli. Kemudian dia musawwarun bisurin juz'i. Dia ada surnya tapi sur juz'i. Contohnya apa?
ba'dul insan katibun. Insan kulli bukan kulli, ada surnya. Apa itu? Sur juz'i, yaitu lafaz ba'dun. Maka itu namanya qadiyah hamliyah juz'iyah. Qadiyah hamliyah juz'iyah. Jelas kan? Jelas. Nanti kita pelajari apa itu sur. Apa itu sur? Sekarang kalau pengen gampang, sur itu lafaz-lafaz seperti kulun atau ba'dun. Udah gitu aja. Jadi qadiyah mumalah itu maudhu'nya kulli dan enggak ada kulun, enggak ada ba'dun. Gitu aja. Enggak ada sur, tidak ada sur di situ. Paham ya? Sampai sini paham ya? Sekarang kita membahas sur. Apa itu sur? Ada di lagunya Jamrud. Surti. Gadis belia yang baru melek. Sur itu secara bahasa artinya pagar. Nah, yang dimaksud dalam ilmu mantik, sur itu setiap lafaz yang menentukan apakah hukumnya itu sabit, ya, menetap kepada seluruh afrod atau sebagian afrod, gitu ya. Setiap lafaz yang menentukan apakah hukumnya itu bagi seluruh afrod atau sebagian afrod. Contoh, kalau yang kulli itu kalau lafaznya itu menentukan bahwa hukumnya itu menetap kepada seluruh afrod, seperti kulun, seperti jami'. Kulun dengan jami' itu kan menentukan bahwa hukumnya itu teruntuk seluruh afrod, gitu ya. Seperti di sini, kullu insanin katibun, lafaz kulun di sini menentukan bahwa hukum katibun menetap kepada seluruh afrod lafaz insan. Jelas ya? Kalau sur juz'i itu menentukan bahwa hukum yang disebutkan hanya teruntuk sebagian afrod. Contoh di sini ba'dul insan katib. Lafaz ba'dul di sini menentukan bahwa hukum katib di sini menetap kepada sebagian afrod insan. Jelas ya? Itu namanya sur. Kemudian qadiyah juga terbagi jadi dua. Ini sudah terbagi jadi dua dari segi zatnya. Tapi dari segi hukumnya qadiyah terbagi jadi dua. Gampangnya terbagi jadi mujabah dan salibah. Mujabah positif, salibah negatif. Itu gampang sekali kan? Gampang sekali. Mujabah positif, salibah negatif. Semua qadiyah itu terbagi jadi mujabah dan salibah, positif atau negatif. Kalau sudah paham itu, sur kulli itu ada yang mujabah, ada yang salibah. Sur kulli mujabah yang tadi sebutkan, kulun atau jami'. Sur kulli yang salibah itu la syai'. Itu la syai'. Sur juz'i yang mujabah itu lafaz ba'dun. Ya. Yang salibah itu laisa ba'dun. Gampang, tinggal kalian bikin contoh. Kalau saya bilang laisa ba'dul insan katib, atau kalau saya pengen membuat
qadiyah juz'iyah salibah. Qadiyah juz'iyah salibah. Tinggal bilang laisa ba'dul insan bikatib. Kenapa qadiyah juz'iyah? Karena ada surnya, sur juz'iyah. Mana sur juz'iyahnya? Laisa ba'dun. Kenapa juz'iyah? Karena maudhu'nya kulli. Dan ada surnya di situ, yaitu sur juz'i salib. Kalau saya pengen membuat qadiyah hamliyah salibah. Qadiyah hamliyah salibah. Pertama bikin dulu qadiyah. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Kalau qadiyah kulliyah maudhu'nya harus kulli. Bikin dulu maudhu' kulli. Contohnya al-insan. Salibah, oh berarti negatif. Berarti negatif. Maka cari sur kulli salbi. Apa sur kulli salbi? Di sini. Sur kulli salbi. Sur kulli salbi apa? La syai. Ya sudah, tinggal bilang la syai minal insan bikatib. Jelas ya? Maka itu menentukan bahwa hukum katib tidak terjadi kepada seluruh afrod insan. Nah ini kalian harus ingat ini. Nanti qadiyah hamliyah syakhsiyah ada mujabah, ada salibah. Yang mujabah contohnya Zaid qaim, yang salibah laisa Zaidun biqaim. Qadiyah muhmalah mujabah, contohnya al-insan katib. Qadiyah hamliyah muhmalah salibah, contohnya al-insan laisa bi katib. Qadiyah hamliyah kulliyah mujabah, contohnya kullul insan katib. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah, contohnya la syai'a minal insan bikatib. Qadiyah hamliyah juz'iyah mujabah, contohnya ba'dul insan katib. Qadiyah hamliyah juz'iyah salibah, contohnya laisa ba'dul insan bikatibin. Itu harus benar-benar paham penamaan itu ya. Sekarang coba bikin qadiyah muhmalah mujabah. Qadiyah hamliyah muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah. Contoh. Kalau nggak bisa Arab, Indonesia aja nggak apa. Nah. Kitab banyak kali contohnya. Apa kayak? Hah? Muhmalah. Itu kan ditulis sini alisan batin. Yang beda. Qadiyah muhmalah mujabah, gampang banget. Hah? Alkitabu jamilun, selesai. Alkitabu jamilun. Qadiyah hamliyah, bener nggak? Kenapa qadiyah hamliyah? Hukima fihi bi itsbati al-jamil lil kitab. Qadiyah hamliyah. Kenapa muhmalah? Alkitabu jamilun, tidak ada surnya. Kenapa muhmalah juga? Karena maudhu'nya kulli. Maudhu'nya kulli. Coba ini Fatimah bikin
qadiyah syakhsiyah salibah. Qadiyah syakhsiyah salibah. Qadiyah hamliyah syakhsiyah salibah. Apa? Ingat, pertama syakhsiyah. Kalau syakhsiyah maudhu'nya harus, ya coba cari lafaz juz'i apa? Cari lafaz juz'i. Bawa aja nama teman di sampingnya. Magfirah, kenapa? Haus. Ya udah nggak apa-apa. Salibah loh, salibah. Pertama datangkan maudhu'nya dulu, magfirah. Magfirah itu juz'i apa kulli? Juz'i. Kenapa? Tidak mungkin terwujud di orang lain. Hanya satu aja, magfirah. Sekarang salibah. Kalau salibah harus ada huruf nafi, berarti laisat magfirah haus. Atshan, laisat maghfirah bi'atshan. Itu namanya qadiyah hamliyah syakhsiyah salibah. Kenapa hamliyah? Karena hukima fihi binafyi syai'in an syai'. Jelas ya? Kenapa syakhsiyah? Karena maudhu'nya juz'i. Kenapa salibah? Karena negatif, ada lafaz laisat. Coba ini Anton bikin qadiyah juz'iyah mujabah. Qadiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Ayo Anton. Hah? Pertama, kalau juz'iyah maudhu'nya harus kalau juz'iyah maudhu'nya harus kulli. Harus kulli. Ba'dun itu sur, bukan maudhu'. Maudhu'nya harus kulli. Cari lafaz kulli apa? Hah? Suratun, surat. Gambar, oh, surah. Kemudian juz'iyah, kalau juz'iyah harus ada sur juz'i. Kemudian mujabah, harus cari sur juz'i mujab. Apa sur juz'i mujab? Ba'dun. Ba'du surah, kenapa? Qabiha. Ba'du surati qabiha. Dia qadiyah hamliyah. Kenapa qadiyah hamliyah? Karena di dalamnya terdapat hukima fihi bi itsbati syai'in an syai', yaitu bi itsbati al-qabihah ala as-surah. Kemudian dia juz'iyah. Kenapa juz'iyah? Karena maudhu'nya kulli, yaitu lafaz surah. Kemudian kenapa juz'iyah? Karena surnya sur juz'i, yaitu lafaz ba'dun. Kenapa mujabah? Karena menggunakan sur juz'i mujab, yaitu lafaz ba'dun. Ini Asmiranda. Nih Asmiranda. Asmiranda apa Asmaria? Asmaria. Asmiranda terlalu keren lah arti. Asmaria aja, ngaran dak lembur. Asmaria, coba bikin qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Apa? Kullu insan?
Kullu insan. Coba di sini lagi. Kullu insanin dhahik. Kullu insanin dhahik. Qadiyah hamliyah bukan? Qadiyah hamliyah. Kenapa qadiyah hamliyah? Karena di dalamnya terdapat hukima fihi bi itsbati syai'in ala syai'in. Di dalamnya terdapat itsbatud dhahik 'alal insan. Kemudian, kenapa kulliyah? Lihat, kulliyah itu pertama dia harus maudhu'nya kulli. Kedua harus musawwarun bisurin kulli. Maudhu'nya kulli bukan lafaz insan. Kulli. Kemudian ada sur kullinya. Apa sur kullinya? Lafaz kullun. Kenapa mujabah? Karena positif. Jelas ya? Coba. Siap ya? Coba jion qadiyah hamliyah syakhsiyah mujabah. Qadiyah hamliyah syakhsiyah mujabah. Lamun syakhsiyah berarti maudhu'na kudu juz'i. Siaran maudhu' juz'i. Zaidun. Terus Zaidun doribun. Zaidun doribun. Pertama dia qadiyah hamliyah. Kenapa dia qadiyah hamliyah? Karena hukima fihi bi itsbati dorib ala Zaid. Kenapa dia syakhsiyah? Karena maudhu'nya juz'i. Apa itu Zaidun? Kenapa mujabah? Karena positif. Mau bikin contoh nggak? Sumarni. Coba Sumarni bikin contoh. Sumarni bikin contoh. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Ya Allah, surah. Enak misanin aho. Yalla. Pernah diajar buah anak nggak? Hah? Ada anak PBA nggak sini? Siapa anak PBA? Ini PBA. Pernah diajar buah anak nggak? Begitu nggak ngomongnya? Ya Allah, surah. Enak misanin. Qadiyah hamliyah kulliyah salibah. Yalla ya Sumarni. Ya Sumarni. Buruan. Kalau kuliah maudhu'nya harus kulli, harus kulli. Cari lafaz kulli apa? Jangan alinsan. Ini udah habis alinsannya, diubek-ubek terus. Salibah. Iya hayawan kayak ada kan banyak tuh udah saya kasih hayawan apa gitu. Pertama maudhu'nya kulli apa? Hayawan. Nah, ini kulliyah. Maka cari sur kulli mujab.
Sur kuli salbi. Sur kuli salbi, apa sur kuli salbi? La syai'a. Berarti la syai'a minal hayawan, apa hukumnya? Dhaif. Enggak apa-apa, enggak, kalian sekarang jangan dulu mikir benar atau salah. Yang penting ya enggak usah mikirin isinya ya, enggak usah mikirin isinya, lafadznya aja dulu. La syai'a minal hayawan bi dhaifin. La syai'a minal hayawan bi dhaifin. La syai'a minal hayawan bi dhaif. Kenapa dia qadhiyah hamliyah? Karena di dalamnya terdapat hukima fihi binafyi syai'in an syai'in. Ya, binafyi dhaif an syai'in wa huwal hayawan. Kenapa dia kulliyah? Kenapa dia kulliyah? Kalau kulliyah, hal pertama maudhu'nya kulli, yang kedua dia musawwarun bisurin kulli. Maudhu'nya kulli bukan? Apa itu? Lafaz hayawan kulli. Dia musawwarun bisurin kulli. Mana itu? Sur kullinya mana? La syai'a. Kenapa dia salibah? Karena menggunakan sur kulli salbi, yaitu lafaz la syai'a. Udah itu, gampang kan? Sebenarnya gampang. Gampang banget ya. Cari aja maudhu'. Maudhu'nya kalau syakhsiyah berarti juz'i. Kalau selain syakhsiyah berarti kulli. Kemudian kalau muhmalah berarti kalian gak perlu repot-repot nyari sur. Kalau kulli atau juz'iyah harus hadirkan sama kalian sur kulli dan sur juz'i. Dilihat apakah salibah atau mujabah. Kalau mujabah, kalau kulliyah berarti sur kulli mujab. Emang harus sering dilatih. Laisa ba'dul ghanam bi insan. Coba Udin. Ini masuk yang mana? Pertama, qadhiyah hamliyah apa syartiyah? Hamliyah. Kemudian pilih salah satunya tuh, syakhsiyah, muhmalah, kulliyah apa juz'iyah? Kulliyah. Laisa ba'dul ghanam bi insan. Lihat. Lihat dulu maudhu'nya. Ghanam itu kulli apa juz'i? Premen. Ghanam itu kulli apa juz'i? Kulli. Kalau juz'i itu ya nama orang juz'i itu. Gampangnya kalau yang juz'i itu nama orang aja, gitu aja. Nama. Ghanam nama orang apa? Hewan ya. Nah, dia ghanam kulli apa juz'i? Kulli. Oh, berarti tidak mungkin qadhiyah syakhsiyah. Lihat di situ dia pakai sur kulli apa sur juz'i? Sur juz'i. Berarti masuk ke dalam qadhiyah hamliyah juz'iyah. Salibah apa mujabah? Nah, ini namanya masuk dalam qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah. Saya kasih contoh lagi. Kullu rajulin jamilun. Pertama, hamliyah apa syartiyah? Hamliyah. Kemudian masuk yang mana ini? Kulliyah. Kenapa kulliyah? Maudhu'nya kulli. Kemudian salibah apa mujabah? Mujabah. Kenapa mujabah? Menggunakan sur kulli mujab.
La syai'a minal ustadz biqabih. Tidak ada ustadz yang jelek. Pertama, hamliyah apa syartiyah? Hamliyah. Kemudian masuk yang mana nih? Kuliah. Kenapa kuliah? Karena maudhu'nya kulli. Tidak mungkin masuk ke sini maudhu'nya kulli. Kenapa juga masuk kuliah? Karena pakai sur kulli. Kemudian yang terakhir, mujabah apa salibah? Salibah. Kenapa? Karena alasannya sur kulli salsi. Jami'u tilmizah qabihah. Kita nggak ngurusin qabihah bagi saya harusnya. Iya kan? Ini saya yang nulis. Qabihah bagi saya seharusnya. Jami'u tilmizah qabihah. Kalian jangan dulu ngurusin ini kalimat bener apa salah. Yang penting gambar. Pertama, hamliyah apa syartiyah? Hamliyah. Masuk yang mana? Kuliah. Kenapa kuliah? Maudhu'nya kulli. Kemudian kenapa kuliah? Karena ada surnya. Salibah apa mujabah? Kenapa mujabah? Sur kulli mujabah. Asyaikhu qaimun. Asyaikhu qaimun. Hamliyah bukan? Hamliyah. Masuk yang mana? Muhmalah. Kenapa muhmalah? Karena maudhu'nya kulli. Maudhu'nya kulli, kemudian tidak pakai sur. Udah. Harus dicontohin nama saya. Gak ada inspirasi. Laisat as-saburah kabiratan. Hamliyah apa syartiyah? Hamliyah. Masuk yang mana? Kuliah. Laisat as-saburah kabirah. Masuk yang mana? Kuliah. Masuk yang mana? Hah? Masuk ke muhmalah. Kenapa muhmalah? Pertama, apa? Maudhu'nya kulli. Maudhu'nya kulli. Kemudian kenapa muhmalah? Tidak ada surnya. Enggak ada surnya. Tidak ada surnya. Ini menunjukkan dia salibah. Lihat sur. Ada nggak laisa doang di sini? Nggak ada. Adanya laisa ba'du. Sebenarnya sih ini pembahasannya banyak sekali yang saya pangkas. Aslinya banyak sekali itu pembahasannya. Kenapa disebut maudhu'? Kenapa disebut mahmul? Kenapa disebut qadhiyah hamliyah? Kenapa disebut qadhiyah syartiyah? Semuanya ada alasannya. Yang penting ini. Ada yang tanyakan? Hah? Mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahum qadhiyatun khabar udah. Tsummal qadaya indahum qismani. Kari-kari utawi pirang-pirang qadiyah indahum ing dalam mungguh kabehan ulama mantik qismani kurang duman. Syartiyatun hamliyatun wasani. Siji rupane syartiyah hamliyatun lan kaping done hamliyah.
Wasani lan utawi kang kapingdo yaitu hamliyah kulliyatun syakhsiyatun iku kulliyah lan syakhsiyah. Wal awwalu lan utawi kang kaping awal yaitu kulliyah. Imma musawwarun wa imma muhmalu iku ana kalane musawwar wa imma muhmalu lan ana kalane muhmal. Nah, muhmal itu qadiyah muhmalah. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura. Wasuru lan utawi sur yura iku den tingali apa sur kulliyan ing kulli wa juz'iyan lan juz'i. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura. Terus apa? Wa arba'un aqsamuhu haitsu jara. Wa arba'un aqsamuhu ay wa aqsamuhu arba'un. Takdirnya arba'atun. Lan utawi pirang-pirang dum-dumanane sur arba'atun iku kang papat. Haitsu jara ing dalem endi bae jara berlaku apa sur. Imma bikulin anakalane kalawan kul. Kul itu sur kulli mujab. Imma bikulin au bi ba'din atau kalawan ba'd. Ba'd itu sur juz'i mujab. Au bila syai'in atau kalawan lafaz la syai'in. Maksudnya lafaz la syai'a. Lafaz la syai'a itu sur kulli sal wa laisa ba'du lan lafaz laisa ba'du. Lafaz laisa ba'du itu sur juz'i salbi. Au syibhin atawa kalawan serupa anane kang den sebut. Au syibhin atawa kalawan serupa anane kang den sebut. Jala kang jelas apa syibhin, kang jelas apa syibhin. Wa kullu halan utawi saban-saban qadiyah mujabatun iku kang mujab au salibah atawa kang salbi. Wa kullu mujabatun au salibah. Fahiya mangka utawi qadiyah ila samani maring 8 ayibatun iku kang babali. Iku kang babali. Wal awwalul mawdu'u fil hamliyah lan utawi kang kaping awal al mawdu'u iku mawdu' fil hamliyati ing dalam qadiyah hamliyah. Wal akhirul mahmulu bisawiyati lan utawi kang akhir al mahmulu iku mahmul bisawiyati kalawan pada. Sebetulnya ada masalah besar itu di kalimat wal awwalul mawdu'u fil hamli wal akhirul mahmulu bisawiyah. Sebetulnya ya. Tapi ya udah mabok ya. Al awal di situ ay wal awwalu rutbatan wa in kana mutaakhiran lafzan. Gitu. Tanyain. Kenapa? Semua lafaz mau insya mau khobar apa saja pasti punya makna lazim. Sederhananya makna lazim itu makna yang ada di luar lafaz tapi dipahami dari lafaz tersebut. Contoh, saya berdiri. Saya berdiri. Itu makna lafaznya apa? Ya saya berdiri, tapi punya makna lazim. Makna lazimnya misalkan berarti saya tidak duduk. Kalimat saya tidak duduk, apakah dipahami dari kalimat saya berdiri secara langsung? Enggak kan? Saya ngomong saya berdiri, ya dia yang dipahami bahwa saya sedang berdiri, udah selesai. Tapi ada hal di luar lafaz tersebut yang dipahami dari lafaz tersebut. Apa itu? Berarti saya sedang tidak duduk. Berarti saya sedang tidak makan. Berarti saya sedang tidak main bola.
Jelas ya? Jadi di luar lafaz tapi bisa dipahami dari lafaz tersebut meskipun tidak secara langsung. Itu namanya makna lazim. Makanya itu penting sekali memahami itu. Nanti kepake di usul fikih. Di usul fikih ada mantuk, ada mafhum. Mafhum ada mukhalafah, ada muwafaqah. Gitu ya. Mafhum mukhalafah nanti ada zaman, ada sifat. Banyak sekali itu. Rasulullah bilang fi saimatil ghanami zakatun. Kambing yang diumbar itu wajib dibayari zakat. Kambing yang diumbar artinya dilepas di ladang bebas wajib dibayari zakat. Secara lafaz hadis itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajib zakat di kambing yang diumbar. Tapi ada makna di luar lafaz tersebut. Apa itu maknanya? Kambing yang tidak diumbar tidak wajib zakat. Nah, pemahaman kambing yang tidak diumbar tidak wajib zakat dipahami dari mana? Dipahami dari lafaz tersebut tapi di luarnya. Ya, itu namanya makna lazimnya. Dilalah iltizamiyah. Seperti itu. Tinggal dikategorikan apakah itu lazim fi dzihni faqat atau fil kharij faqat atau fil dzihni wal kharij. Begitu. Udah selesai. Ada lagi? Apa? Itu tadi yang makna bait wal awal mau fikri. Bagaimana? Itu agak panjang ngejelasinnya ya. Itu ada agak panjang, nanti aja. Kalau mau tahu ya habis Jumatan aja ke kamar. Kayaknya nggak bakal saya jelasin di sini. Apa mau dijelasin di sini? Nanti aja ya. Nanti aja. Ada lagi? Ya, tadi pengertian dari khobar itu kan lafzun murakkabun ditambah sunafah kalbi balidati. Tapi dari pengertian itu kan tadi yang disebutkan tidak jami. Enggak. Kalau ta'rifnya cuma sampai kalimat ihtamala sidq wal kadzib, tidak jami, tidak mani. Makanya perlu ditambah kalimat lidzatihi. Kalau udah ditambah lidzatihi, sudah jami mani. Gitu. Sudah mutarid munakis. Terus Ustaz, ya, tentang tasawuf dari pembahasan itu kan tadi yang disebutkan hanya ta'rif had sama asli. Sedangkan yang disebutkan dalam bait ada 3. Lafzi. Kenapa beda? Ta'rif lafzi itu apa namanya? Sebetulnya dia bukan ta'rif, kan sudah saya jelaskan. Ta'rif lafzi itu sebetulnya bukan ta'rif. Kenapa? Karena dia tidak membuka hakikat sesuatu. Dia hanya menjelaskan bahwa lafaz ini juga diletakkan untuk hakikat ini, sebagaimana lafaz kedua diletakkan untuk hakikat tersebut gitu. Makanya nggak perlu dibahas. Ta'rif lafzi gampang. Dia bukan ta'rif secara hakikat sebenarnya. Udah, pusing. Kenapa dinamakan dengan qadiyah yang syahsiyah? Ya itu makanya, kalau dijelasin panjang banget. Sebenarnya ada penjelasannya semuanya. Kenapa disebut hamliyah, kenapa disebut syahsiyah, ada semuanya, ada alasannya. Tapi kalau saya mah kuat-kuat aja ngejelasin sekarang. Karena saya udah sehat sekarang. Kalau kemarin saya masih. Cuman kaliannya masuk nggak? Masuk nggak nih?
udah ngubeng, udah ngebul. Gampang lah. Soalnya saya juga istirahat ya. Jangan mentang-mentang sehat gitu kan. Dikebut terus, nanti tahu-tahu habis zuhur rongkek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.